Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kusumaningrum, NPM 22170511139 dari program studi S1 Ilmu Komputer angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konversi dari mesin NFA ke mesin DFA. Video ini saya buat untuk memenuhi video tugas mata kuliah Teori Bahasa dan Automata yang diampu oleh Bapak FBK Febriansyah STMT. Sebelum saya membicarakan mengenai konversi dari NFA ke DFA, saya akan terlebih dahulu membahas mengenai perbedaan NFA dan DFA. Nah, non-determinisme dalam NFA ini mengizinkan beberapa transisi untuk simbol input yang sama dari satu state. Sedangkan pada mesin DFA hanya memiliki satu transisi yang pasti untuk setiap simbol input. Kemudian mengapa sih diperlukan konversi dari NFA ke DFA? Konversi memungkinkan kita untuk mengubah automata yang mungkin rumit dan ambigu menjadi sebuah mesin automata yang lebih sederhana dan deterministik. Alasan yang kedua yaitu keuntungan dari DFA antara lain kemudahan dalam implementasi, analisis yang lebih mudah, dan juga mesin yang lebih efisien. Langsung aja kita ke contoh yang pertama. Di sini diberikan mesin NFA dengan 3 jumlah state dan 2 simbol inputan. State-nya ada A, B, C dengan state awalnya itu A dan final state-nya itu C. Dan simbol inputannya ada 0 dan 1. Sebelumnya, kita buat dulu tabel transisi dari mesin NFA-nya seperti ini. Kemudian kita bisa mengkonversi dari NFA ke DFA menggunakan tabel transisinya. Kita buat aja tabel transisi DFA yang akan kita buat nanti dengan simbol inputan 0 dan 1. Nah, salah ya. Kemudian kita lihat di sini state awalnya adalah A. Kita lihat jika A mendapatkan inputan 0, maka bisa menuju ke state A ataupun state B. Ya kan? Yang kita tahu di DFA ini nggak bisa nih kayak gini. Di DFA itu harus jelas, harus ada satu state tujuan. Satu dan hanya satu state tujuan. Jadi kita akan buat satu state baru yang bernama state AB. Nah, seperti ini. Kemudian A jika mendapat inputan 1 akan menuju state A. Nah, dari sini ada satu state baru yaitu state AB. Maka kita langsung tulis aja di bawahnya state selanjutnya yaitu state AB. Gini. Kemudian state AB jika mendapat inputan 0. Kita lihat A sama B yang kita lihat. Ketika A mendapat inputan 0 ini AB dan B mendapat inputan 0 ini tidak menuju state manapun. Jadi di yang di sini kita tulis itu state AB aja. Nah, kemudian AB mendapat inputan 1. A mendapat inputan 1 ini ke A dan B mendapat inputan 1 ke C. Jadi di sini kita tulis AC. Kita buat state baru yang bernama state AC. Dari sini ada satu state baru nih yaitu AC. Maka kita tulis selanjutnya state yang akan kita analisis ini state AC. State AC mendapat inputan 0. Yang kita lihat A dan C. A ini ke A ataupun B dan C ini ke tidak menuju state manapun. Jadi kita tulis di sini A, B saja. Kemudian AC mendapat inputan 1. A mendapat inputan 1 ke A dan C mendapat inputan 1 ini ke himpunan kosong. Jadi nggak usah kita pakai. Nah, dari sini sudah terbuat. Sebelumnya kita cek dulu sih semua state-nya ini udah kita analisis atau belum. Kemudian karena di sini ada 2 state baru yaitu state AB dan AC dengan final state-nya di C dan semuanya ini udah kita tulisin di sini A, AB dan AC, maka langsung aja ini adalah tabel transisi dari DFA yang udah kita konversiin dari NFA itu tadi.
Kemudian dari tabel transisi ini bisa langsung kita buat si diagram mesinnya. A menuju input 0 ke AB dan seterusnya gitu. Karena di sini ada dua state baru yang bernama AB dan AC. Nah, kalau yang pertama tadi ini final state-nya sebentar. Kalau yang pertama ini final state-nya mana sih? Ada di C. Final state-nya ada di C, maka yang di mesin DFA yang baru ini kita cari state yang ada C-nya. Nah, di sini adalah state AC. Maka state AC menjadi final state-nya. Ini adalah perbandingan dari mesin NFA yang diberikan di awal dan mesin DFA yang kita konversiin dari mesin NFA ini. Lanjut ke contoh yang kedua. Rancang sebuah NFA untuk bahasa yang menerima semua string dari ini simbol inputannya 01, di mana simbol kedua terakhir selalu 1. Kemudian konversi menjadi DFA yang setara. Di sini ada aturannya, yaitu simbol kedua terakhirnya ini selalu 1. Jadi simbol kedua terakhir 1 tuh kan bisa aja 0, 1, 0 karena kedua terakhirnya 1 kan, atau 0, 1, 1 atau 1, 1, 1, 0. Pokoknya kedua terakhir ini harus 1. Bisa kita buat mesinnya. Misal di sini saya akan membuat state A, state B, dan state C. State C ini akan saya buat sebagai final state. Nah, kedua terakhirnya harus 1, berarti di sini saya buat 1. Kemudian di sini saya buat 0 dan 1. Kemudian di sini saya buat 0,1 juga. Nah, ini adalah analisis saya dari soal ini, di mana simbol kedua terakhir, simbol inputan kedua terakhirnya selalu 1. Dari diagram ini akan kita buat tabel transisinya kayak gini. Nah, dari tabel transisi ini bakal kita analisis menjadi sebuah mesin DFA yang baru, dimana inputannya ada 0 dan 1. Yang pertama ada state A sebagai state awalnya. A dapat input 0, ini ke A, jadi kita tulis saja A. Kemudian A mendapat inputan 1, ini ke A ataupun ke B. Sama kayak sebelumnya, di DFA itu nggak ada yang namanya A atau ke B, ke state A atau ke B, jadi kita buat state baru yang bernama state AB. Nah, di sini ada satu state baru. Dan hanya ada dua state nih yang kita buat di sini, kita lihat. Hanya ada state A dan state B, state AB, sorry. Jadi di bawahnya kita tulis state AB. State AB dapat input 0, ini kita lihat dari state A sama state B. Ketika mendapat input 0, ini state tujuannya adalah state A dan state C. Jadi sini kita tulis AC. AB mendapat inputan 1, kita lihat di sini A dapat inputan 1 ini ke A atau B. B mendapat inputan 1 ke state C. Nah, kita tulis state baru yang bernama ABC. Kayak gini. Ada state baru yang namanya ABC dan state AC. Yang kita tulis dulu state AC. AC kita lihat ketika dapat inputan 0, A ini ke A. Dan C tidak ke state manapun atau himpunan kosong. Jadi kita tulis A aja.
AC dapat himpunan 1, A ini ke AB. Kita tulis nih di sini AB. Dan C himpunan kosong. Jadi begini aja. Nah, kita lihat nih, ada nggak sih state yang belum kita tulis? Ada, state ABC. Jadi sini kita tulis state baru yang namanya ABC yang udah kita buat tadi. Yang kita lihat dia tiga-tiganya. Ketika mendapat input 0, A ini ke A, B ini ke C, dan C ini himpunan kosong. Jadi gini aja. Ketika mendapat himpunan 1, A ini ke AB, dan B ini ke C. Sedangkan C ini ke himpunan 0. Jadi gini aja. Kita lihat lagi di mana state akhirnya atau final state-nya. Kan state awalnya A. Final state-nya ada di final C. Final state-nya ada di state C di mesin NFA sebelumnya. Jadi kita juga lihat di sini state yang ada C-nya. Jadi ada 2 final state di mesin DFA yang baru, yaitu state AC dan state ABC. Dari tabel transisi yang udah kita buat, langsung aja kita gambar si diagram mesinnya seperti ini. Berikut adalah perbandingan dari mesin NFA yang belum kita konversikan kayak gini, dan ini adalah mesin DFA yang udah kita konversiin dari mesin NFA sebelumnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manfaat dan aplikasi dari pengonversian mesin NFA ke DFA. Yang pertama ada kemudahan implementasi yang sebelumnya sudah saya singgung, di mana DFA ini lebih mudah diimplementasikan dalam perangkat lunak dan perangkat keras dibandingkan dengan mesin NFA. Yang kedua adalah analisis yang lebih mudah. DFA memiliki sifat deterministik, sama kayak kepanjangannya, yaitu deterministic finite machine kan. DFA memiliki sifat deterministik sehingga perilakunya lebih teratur dan mudah dipahami dibandingkan dengan NFA yang bersifat non-deterministik. Yang ketiga adalah pemrosesan bahasa natural. Konversi NFA ke DFA sering digunakan dalam pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing yang disingkat NLP untuk menganalisis dan memahami teks. Kesimpulannya, konversi NSA ke DFA adalah langkah penting dalam dunia teori otomata dan komputasi. Ini memungkinkan kita untuk mengubah otomata yang kompleks dan ambigu menjadi otomata yang lebih sederhana dan deterministik. Manfaat dari konversi ini termasuk kemudahan implementasi, analisis yang lebih mudah, dan aplikasi dalam pengenalan bahasa, kompilasi, pemrosesan bahasa alami, dan berbagai bidang komputasi lainnya. Baik, sekian video yang dapat saya buat mengenai tugas TBA ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.